Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Indralaya akan menampilkan video pembelajaran mengenai protein. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Syagia Putri Utami dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Irfan Afandi dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Muhammad Rafiansyah Haidar, mahasiswa PMM dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Saya Novia Aquaristi Huta Barat dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks peranan protein dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek. Prosedur proyeknya yaitu yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai protein. Kedua, temukan bahan makanan yang banyak mengandung protein dan dapat dijadikan objek atau sampel dalam proyek ini. Ketiga, amatilah kemudian videokan objek atau sampel yang menjadi sasaran. Dan terakhir, lalu edit video yang didapat dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Pada makhluk hidup, umumnya protein dibentuk oleh 20 asam amino melalui ikatan kovalen. Ditinjau dari fungsi biologinya, protein dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu enzim, protein kontraktil, protein struktural, protein pengatur, protein pertahanan. Untuk lebih jelasnya, penggolongan protein berdasarkan fungsi biologinya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selain itu, protein dapat juga dikelompokkan berdasarkan bentuk. Protein dapat dibagi menjadi dua golongan utama berdasarkan bentuk dan sifat-sifat fisik tertentu, yaitu protein globular dan protein fibrous atau protein serabut. Untuk mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi pada protein dapat dilakukan dengan uji protein. Di antaranya yaitu uji Biuret, uji santoprotein, uji koagulasi, uji denaturasi, uji sulfur, uji kelarutan garam, dan lain sebagainya. Sampel atau objek yang digunakan. Objek atau sampel yang digunakan yaitu dari protein hewani seperti daging sapi, telur, ikan, dan dari protein nabati seperti kacang dan tempe. Menurut Bake DKK 2007, kadar protein normal daging sapi berkisar antara 16-22%. Menurut Lori 2003, protein daging berperan dalam pengikatan air daging. Wismer Pedersen pada tahun 1971 menambahkan bahwa protein daging merupakan substansi yang bertanggung jawab terhadap pengikatan air daging. Telur adalah salah satu sumber protein hewani. Kandungan gizinya cukup beragam. Sebutir telur terdiri atas kulit telur, lapisan kulit telur, membran kulit telur, putih telur atau albumin, kuning telur, bakal anak ayam dan kantung udara. Sifat fungsional pada telur diperoleh karena adanya protein globulin, ovalbumin, ovotransferin, lisozim, ovomucoid, dan ovomucin. Ikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Di samping itu, nilai biologisnya mencapai 90%, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga lebih mudah dicerna. Sebagai bahan pangan dan pakan ternak yang bergizi tinggi, kacang tanah mengandung lemak, protein, karbohidrat, serta vitamin. Di samping itu, juga mengandung bahan-bahan mineral, di antaranya seperti kalsium dan ferrum. Suprapto, tahun 1999. Menurut Abul 2007, menyatakan bahwa setiap 100 gram tempe mengandung 10 hingga 20 gram protein, 49 zat lemak, vitamin B12, dan 192 mg kalium, tetapi tidak mengandung serat. Sampel-sampel yang sudah kami jelaskan tadi sudah terbukti positif mengandung protein
dengan dilakukannya uji biuret dan uji santo protein. Pada uji biuret, sampel tersebut bereaksi positif dengan ditunjukkan adanya perubahan warna larutan menjadi warna ungu. Dan pada uji santo protein, sampel tersebut bereaksi positif dengan ditandai terbentuknya endapan berwarna kuning. Pembahasan. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, protein adalah instrumen yang mengekspresikan genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Kedua, protein ditinjau dari fungsi biologinya dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu enzim, protein transport, protein nutrien dan penyimpanan, protein kontraktil atau motil, protein struktural, protein pertahanan, protein pengatur. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kandungan protein pada suatu sampel dapat dilakukan dengan menggunakan uji kualitatif protein, diantaranya yaitu uji biuret, uji santo protein, uji koagulasi, uji denaturasi, uji sulfur, uji larutan garam, dan lain sebagainya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.